Baiklah, sekarang saya akan mencoba pitching anaknya, yaitu anak tunagrahita kelas 4 SD. Kelas 4. Iya, Pak. Di sini siswanya sebenarnya 4 orang, cuma saya di sini mengambilnya hanya 3 orang. Dianggap 1 orangnya tidak datang. Anaknya kemarin dipilih Bu Vera, Bu Melisa, dan Pak Ade, Pak. Vera, Melisa, Pak Ade. Oke. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Ya, dimatchingkan waktunya ya. Kalau Ya. berlebih bagus juga, bagus. Assalamualaikum anak-anak Ibu semua. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar anak-anak? Sehatkah semua hari ini? Sehat Bu. Kuat Bu. Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Nah, sudah siapkah untuk belajar hari ini anak-anak Ibu? Sudah dong Bu. Semangat banget Bu. Nah, apa deh? Iya Bu, semangat Bu, pengen belajar. Iya, harus semangat belajarnya ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita bersama-sama ikut Ibu ya. Ya Bu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang baik. Mari berdoa agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat. Siapa anak Ibu di sini yang akan memimpin doa? Ayo ajukan diri, siapa yang mau? Ya Bu. Ya, Deh, ayo pimpin doanya, Deh. Ya Bu. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih ya, Dek, untuk bantuannya. Nah, sekarang anak-anak Ibu bersemangat datang ke sekolah hari ini untuk belajar kan? Semangat Bu. Semangat. Adakah teman yang tidak hadir hari ini? Coba perhatikan teman sekitarnya, ada yang tidak hadir atau tidak? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Di sebelah saya Fania nggak ada. Oh, nggak ada Fania. Kenapa Fania tidak hadir? Ada yang tahu teman-temannya? Berantem Bu, berantem. Bu. Apa? Berantem Bu. Dia rumahnya dekat Vera Bu. Kenapa dia Vera? Kayaknya belum bangun Bu, soalnya hari ini mendung. Jadi kira Ivania masih pagi banget kali ya. Mungkin gitu ya. Semoga kita doakan semoga besok Fania datang ke sekolah ya. Ya Bu. Sekarang sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran, Ibu ingin kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, lagu Bangun Pemuda Pemudi. Hafal semua kan? Apa lagi Bu? Apa? Lupa lagi. Lupa. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya biar nggak lupa. Ayo. Ya, Bu. 1, 2, apa deh? Iya Bu. Ayo 1, 2, 3. Bangun Pemuda Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Hari ini sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Diharapkan dengan menyanyikan lagu ini, anak-anak Ibu semua dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam dirinya ya. Ya Bu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu ada ingat kemarin kita sudah belajar apa? Pelajaran kita kemarin. Gajah, kucing, itu Bu. Iya. Namanya ya. Kemarin kita sudah belajar ada gambar kucing. Apa tadi lagi Vera? Ya meong-meongnya gitu Bu. Iya, meong tuh kucing ya deh. Ya Bu. Apa lagi? Gitu Bu. Bembe itu apa itu deh? Kambing. Kambing. Kucing udah, kambing udah, apa lagi? Lupa saya Bu. Lupa, apa ya? Coba ingat lagi, ada temannya ingat, coba ayo sama-sama. Kukuruyuk Bu.
Kukuruyuk itu apa? Coba. Ayam. Itu. Ayam goreng. Ayam. Ayam bertelur. Iya, betul. Chicken itu Bu yang suka ada di warung-warung Bu. Ayam itu. Iya, ayam. Ayam. Kemarin kita kan sudah belajar tentang ada Ibu nampilkan teks narasi kan cerita. Di sana ada Ibu munculkan juga gambar-gambar hewan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tadi anak Ibu sudah menceritakan ada gambar ayam, kucing, kambing, itu kan? Iya. Masih ingat kan? Masih, Bu. Masih pintar anak Ibu ya. Berarti anak Ibu masih mengulang pelajarannya di rumah ya. Iya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran untuk hari ini. Kita akan mempelajari tentang anatomi hewan, lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, nantinya dengan mempelajari pelajaran anatomi ini, semoga anak Ibu dapat mengetahui anatomi atau bagian-bagian yang ada pada tubuh hewan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Sapi, Bu. Ya sapi, pintar anak Ibu ya. Nah, sekarang di sini udah Ibu perlihatkan gambar sapi. Coba anak Ibu, apakah ada yang mengetahui tentang gambar ini? Apa saja yang anak Ibu ketahui tentang gambar yang sapi ini? Sapi ada ininya, Bu. Ada ininya, apa namanya ini? Ini yang di Apa ini namanya? Ada yang tahu ini apa namanya? Telinga Bu, telinga. Untuk seluduk, Bu. Yang ini apa namanya? Seluduk itu loh. Ya seluduk Gitu. itu. Ada yang tahu namanya? Ayah. Yang seruduk-seruduk itu namanya tanduk. Oh iya Bu, tanduk itu Bu, lupa Bu. Tanduk. Apalagi yang diketahui dari gambar ini? Sapi ini apa? Ayo. Dia punya mulut. Ya, punya mulut. Nah Bu. Ada matanya 2 juga. Ada matanya juga. Kakinya banyak. Itu Bu, ada buntutnya Bu, buntutnya yang goyang-goyang itu Bu, buntut. Ekor Bu, itu. buntut, Ya, buntut. ekornya panjang itu ya, buntut tuh ekornya ya, Dek. Oh Ekornya iya Bu. panjang. Bu, Ya. Ibu Vera izin ke toilet dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, Ibu. Ayo, ada yang tahu lagi? Kakinya, Bu. Ya, berapa jumlah kakinya tadi lupa Ibu? Berapa jumlah kakinya? Ada yang tahu? Coba hitung. Banyak Bu, banyak Bu. Iya, banyak itu berapa? Ayo coba hitung. 1, 3 Bu. 2. Kalau yang coklat itu 4. 4. Coba hitung lagi deh. Mana yang 3 atau 4 kakinya deh? Itu yang putih 3 Bu. 1, 2, 3. Enggak, Yang di depannya depan 1. itu kakinya dempet. Tuhan. Coba mati lagi lebih dekat deh. Berapa kakinya deh? 1, 2, 3 Bu, itu Bu 3. Enggak, sepatunya ada 2 di depan. Tuh. Emang sapi pakai sepatu ya Bu? Ada. Sapi itu sapi tidak pakai sepatu, tapi pakai alas Kaki ya, Bu? kakinya. Gitu. Oh gitu. Sapi Iya, Bu. itu kakinya ada 4. Nah, ya Bu. 2 kaki di depan, 2 kaki di belakang. Iya Bu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, coba sekarang Ibu punya teks cerita. Siapa yang bisa baca? Ayo, tunjuk tangan. Melisa Bu. Coba Melisa baca, Melisa. Iya Bu. Sapi adalah hewan. Ya, beri memori ya, Bu. Peliharaan. Dah, Bu. Memori ya. Ya, pintar. Terima kasih Melisa sudah membacakan teks tentang sapinya. Sekarang coba Ibu mau tanya, dari yang dibacakan Melisa tadi,
sapi ini jadi hewan yang bagaimana? Sapi ini dipelihara atau tidak? Iya. Ya, Bu. Iya. Berapa jumlah sapi tadi? 2. Jumlah sapi berapa tadi? Empat, Bu. 4. Dia Melisa, jumlah sapi itu ada 4. Jumlah tanduk sapi ada berapa? 2. Jumlah tanduk sapi ada berapa? Tanduknya? Oh, 2. dua, Bu. Ada 2. Tanduknya ada 2. Nah, asalnya tenaga sapi itu dipakai untuk apa? Tenaganya untuk Tuh, gotong, Bu. Gotong, Bu. Gotong Bu. itu menarik gerobak tadi kan? Oh iya, Bu. Menarik gerobak. Apa yang dihasilkan sapi tadi? Dagingnya Dagingnya, Bu, enak. Bisa dibikin dagingnya enak rendang. hasilnya Yang anak sapi juga, Bu. dihasilkannya. Anak sapi juga, Bu. Anak sapi juga, Bu. Hasilnya, Bu. Iya, anak sapi juga kalau dia hamil ya, Deh. Ya, Bu. Kalau dia betina baru dia menghasilkan anak ya, Deh. Tapi kalau Oh, dia iya. jantan, dia tidak menghasilkan anak ya. Susu, Bu, susu. Nah, iya, Bu. Sapi Susu, itu Bu. menghasilkan susu ya. Coklat, Bu. Ada yang suka minum susu enggak, nah Ibu? Ya, Bu. Yang putih nggak suka, Bu. Nanti anak Ibu minum susunya putih boleh, coklat boleh ya. Yang penting dapat menumbuhkan kesehatan untuk anak Ibu ya. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu membagikan lembar kerja. Nanti lembar kerja ini anak Ibu lingkari ya, mana hewan yang memiliki tubuh yang sama dengan sapi. Ya. Ya, Bu. 10 menit lagi kumpulkan ya. Udah selesai, Bu. Ya, beri memori ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ada yang tahu itu gambar apa? Oh, kambing. Kambing. Coba lagi, coba yang tahu Ade apa, Dek? Udah, Bu. Hah? Udah. Bukan. Itu adalah gambar rusa. Oh, lusa. Rusa. Itu kok ada pohonnya di kepalanya, Bu? Apa, Bu? Ada pohon Nah, itu? itu bukan pohonnya, Dek. Itu apa tadi? Melisa tahu apa ini apa tadi? Tanduk. Tanduknya itu, Dek. Tapi kok beda, Bu? tanduknya cabang. Tanduknya bercabang. Bentuk tanduk rusa seperti ini ya, Dek. Oh, itu tanduk ya, Bu? Kirain Iya. pohon. Ini adalah tanduk ya, Dek, Melisa. Ya, Bu. Nah, ini adalah gambar apa tadi? Rusa. Rusa, Bu. Rusa. Coba nah Ibu pilih gambar ya, gambar stick yang di tangan Ibu ini. Nih, dari stick suku kata ini, coba anak Ibu pilih suku katanya yang menggabungkan nanti jadi nama rusa. Ini ada gambar huruf suku kata. Warna apa yang menggambar yang menunjukkan gambar rusa dari ru? Warna apa gambar bisa apanya warnanya? Nggak kelihatan, Bu. Itu, Bu. Itu, Bu, yang warna biru, Bu. Biru, Bu. Biru. Ru ya, Bu. Ru. Ini ya, ini warna apa ini, Ade? Itu warna kuning, Bu. Ini gambar ini warna hijau. Iya, Oh, itu, Bu, hijau. yang Iya, Bu. hijau. Gak kelihatan ya warnanya ya, Nak Ibu? Ya, Bu. Gak jelas warnanya. Jelas, Bu. Ada aja yang nggak tahu warna, mah. Itu warna kuning, Bu. Tapi Hijau. kemarin Nak Ibu udah pintar-pintar nebak warna semuanya. Udah paham tentang warna semuanya kan? Oh iya, Bu. Heeh. Nah, jelas, Ini Bu. runya warna apa tadi? Hijau. Nah, Hijau. Jadi kita ambil ini hijau ya, nanti kita tempel ini ya, hijau. baik, Bu. Sekarang Saya nempel ya, Bu. ya nanti ini dimasukkan ke dalam lubang, ada nanti lubangnya Ya. ya. Saya ya, Bu. Setelah huruf rusa, setelah huruf ru apa lagi hurufnya? Coba lihat Sabu, ini apa sabu, lagi? sabu. Asa. Sa. Yang mana yang sa? S-asa. Yang mana yang sa?
Yang hijau Bu, yang hijau Bu. Coba lihat lagi yang mana Melisa, Ade, mana yang sa tulisannya? Yang biru. Yang hijau Bu. Tuh, yang hijau Bu, yang hijau. Yang hijau ini hijau apa bacaannya nih? Su. Su itu deh, bukan Oh. sa. Coba cari yang mana yang sa. Yang biru, Ibu. Satu hurufnya apa? Huruf S sama apa? Huruf satu bacaannya? S-A. S-A. S-A deh. Kalau yang hijau ini S-U tuh. Dia Su. S-A. Yang mana gambarnya? Hurufnya? Yang mana sticknya? Yang biru Bu, yang biru Bu, biru-biru. Yang biru ini ya. Tuh Bu. Apa bacaannya nih deh? Sa Bu, sa. Sa. Jadi bacaannya ini Saru. salah. Jadi ini bacaannya Lusa. Lusa, Bu. Lusa ya. Ya. Nah ini jadi tulisan rusa itu pakai sticknya ada huruf ru dan huruf sa. Ya Bu. Rusa. Ya pintar anak ibu semua ya. Sekarang coba Pintar, Bu. perhatikan lagi apa saja bagian-bagian tubuh dari rusa ini. Apa aja yang ada dalam Kaki, kaki. ada kakinya tetap berapa jumlahnya? 3 Bu. 4 Tiga, juga. Berapa? 4. 4. Coba hitung lagi deh berapa deh, coba amati lagi deh. 1, 2, 3. Nah, di depannya berapa kakinya deh? Depannya 1 Bu. Di depannya apa tuh telapak kakinya kan nampak tuh. Oh ini nempel ya Bu. Ya nempel kayak Oh satu iya kaki. Bu, ada 4 Bu. Nah 4 ya. 4 ya. Apalagi yang ada dalam badan yang ada dalam bagian tubuh rusa? Buntut Bu, buntut. Ada buntut ini ekornya ya deh. Ya Bu. Ekor. Apa lagi? Itu Bu yang di atas kepala tuh apa Bu tadi tuh Bu? Apa tadi? Coba siapa yang ingat? Yang kayak pohon itu tuh. Apa tadi? Apa tadi Melisa? Lupa, Bu. Lupa. Ade juga lupa. Apa ya Bu? Yang di kepalanya itu tadi tanduk. Iya Bu, tanduk. Iya Bu. Tanduk ingat ya. Kalau yang di kepala itu tanduk, ingat terus tuh. Iya. Ya Bu, yang di atas telinga ya Bu. Iya, di atas telinga tuh ada tanduk. Dia di kepala yang nempelnya tuh ya. Ya Bu. Apanya lagi? Apa bagian tubuhnya lagi? Hidung Bu, hidung. Hidung. Hidung juga. Ada Pintar, nah, Ibu mata. ya. Mata, hebat. Telinga, Apa lagi? telinga Bu, telinga. Telinga. Ada berapa jumlah telinga? Telinga rusa. 2. Wah, Hebat anak ibu. 2. itu ada bulunya Bu, Apa lagi? bulu. Ya, rusa punya bulu. Pintar. Apa lagi? Bulunya banyak ya Bu. Ada berapa Ya, Bu bulunya bulunya Bu? banyak. Ya Apa saya Bu. lagi? Udah? Mulut Bu, buat makan Bu. Mulut udah tadi. Rusa punya mulut juga. Apa lagi? Udah. Dia punya badan juga, punya pelut. Busa tuh yang bisa loncat-loncat ya Bu, yang tinggi loncatnya bukan Bu? Itu kelinci. Kelinci itu deh. Kalau rusa ini nggak lompat-lompat deh. Kanguru itu. Yang lompat-lompat juga tuh. Kalau rusa tidak lompat-lompat deh. Ya Bu. Tadi anak ibu sudah menyebutkan bagian tubuh dari rusa. Ada tanduk, ada telinga, ada mata, mulut, badan, kaki, ekor, ya kan? Ya Bu. Nanti diingat ya. Iya, Bu. Sekarang lihat lagi gambar ini. Gambar ini primori aja ya Bu. Kegiatannya sama dengan yang tadi. Primori menunjukkan stick kata dari kuda dan menunjukkan bagian dari kuda. Selanjutnya sama menunjukkan stick suku kata babi, memilihnya dengan stick tadi dan menyebutkan bagian-bagian tubuh babi. Dan yang terakhir kura-kura sama di kegiatan dengan memilih stick suku katanya dan menunjukkan bagian tubuhnya. Sekarang coba anak ibu
Ibu akan memberikan pekerjaan lembar kerja. Nanti anak ibu kerjakan ya dengan tenang. Nih, ibu bagikan ya. Nih, ini ibu bagikan ada 2 buah tugasnya. Ini satu lagi. Nah, untuk ini anak ibu perhatikan untuk tugas yang pertama, lembar pertama ini anak ibu perhatikan gambar yang nomor 1-nya, terus anak ibu lengkapi dengan pemilihan suku kata. Apa ini gambar apa nomor 1? Ibu contohkan nomor 1 gambar apa? Singa. Singa. Singa itu huruf pertamanya apa? Dia nganya udah ada, apanya belum lagi? Si, pintar. Kayak gitu ya. Nanti anak ibu perhatikan gambarnya, nanti diisi suku kata yang kosongnya. Bisa? Bisa, Bu. Nah, pintar anak ibu. Untuk yang tugas yang keduanya, ini anak ibu menempel. Ini kan ada gambar dari bina hewan yang ditunjukkan. Nanti hewannya berbeda. Ada gambar rusa, ada gambar sapi. Nanti anak ibu bagikan satu-satu dengan gambar yang berbeda. Nanti tulisan yang di atas ini, yang berwarna yang di atas ini potong nanti. Anak ibu potong, nanti tempelkan di bagian yang sesuai dengan tubuh hewannya. Paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, pintar. Sekarang ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Udah selesai, Bu. Udah, pintar. Sekarang karena tugas sudah selesai, siapa yang mau maju ke depan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil dari kerjanya, dari tugas dikerjakannya? Siapa yang pertama? Saya, Bu. Enggak, Vela Maju, aja. Marisa. Yang lain perhatikan ya. Vela aja, Bu. Nggak mau, Bu. Vera lagi sakit perut. Pak adik aja. Kalau maju itu bagus, berani dia tampil tuh, percaya diri dia kalau maju. Gak apa-apa maju. Nanti kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama. Gak boleh takut maju. Ya? Siapa yang duluan? Harus berani anak ibu itu semua. Seperti ini, Bu. Iya, pintar. Saya maju duluan ya. Ya, ini, Bu. Ini punya saya. Iya, ayo Melisa maju duluan. Ya. Nah, selanjutnya Primori ya, Bu, majunya. Terus ayo kita diskusikan gimana tadi hasil dari Pak Melisa, ada yang salah atau yang betul semua? Dari hasilnya apa, Vera? Betul, Bu. Melisa, Bu. Tadi Betul. Melisa kan pintar. Iya, kita anak ibu pintar semua. Nggak ada anak ibu yang tidak pintar. Ya. Sekarang untuk bimbingan diskusinya, jawaban dari siswa kita primomori. Untuk koreksi kekeliruan pada jawaban siswa juga primomori. Dan untuk memecahkan masalah untuk kekeliruannya kita primomori karena tugasnya belum ada, ya, hasil tugasnya belum ada. Nah, tadi anak ibu sudah belajar tentang ada gambar-gambar hewan dan tentang bagian-bagian tubuh hewan atau anatomi hewan. Coba apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama apa? Ada tanduknya, Bu. Sapi ada tanduk. Ya. Babi nggak ada tanduknya. Buntut, Ayam untuk ekor. Apa lagi? mulut, Bu. Tentang stik itu, stik Ya, tadi. Ya, itu tadi bentuk kegiatan kita dalam belajar ya. Untuk kesimpulan kita pelajaran kita hari ini, kita sudah belajar tentang mengenal makhluk hidup hewan yang ada di sekitar. Contohnya tadi anak ibu sudah bacakan ada rusa, kuda, babi, sapi, kura-kura, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenal suku kata nama-nama hewan. Dengan seperti contohnya bisa ada nama-nama suku katanya ada eru dan sa. Jadi gabungannya menjadi rusa. Nah, gitu ya kita mengenal suku kata nama-nama hewan. Dan yang terakhir yaitu tentang
mengenal bagian-bagian tubuh hewan yang sebutkan anak ibu tadi, ada tanduk, mulut, ekor, kaki, dan telinga, serta mata. Ya, itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, dengan pembelajaran hari ini, bagaimanakah perasaan anak-anak ibu semua dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah senang, mengantuk, atau bosan dengan pelajaran hari ini? Senang. Senang. Vera ada senang, Vera? Atau mengantuk atau bosan, Vera? Bella mengantuk, Bu. Sakit perut katanya, Bu. Sakit Perut perut aja ya. kan, Bu. Iya, makanya besok tuh makannya, beli makanannya hati-hati lagi ya, biar tidak Ya, Bu. Vera sarapannya kedong-dong, Bu. kedondong itu makanya. Makanya ibu tuh harus pintar jaga-jaga kesehatan. Harus makan nasi Barang ya, Bu, makan pagi-pagi. Ya. Ade gimana, Ade? Ada senang tuh pada hari ini, Ade? Iya, Bu. Senang, Bu. Senang. Alhamdulillah ya. Hewan-hewannya, Bu. Semoga pada hari ini dapat anak ibu ingat. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas untuk PR dikumpulkan besok, yaitu membuat gambar hewan dan menyempurnakannya dengan memberi warna yang sesuai dan rapi. Nanti membuat gambar hewannya itu dapat dibantu dengan orang tua atau keluarga di rumah ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Nanti sama Mama. Ya boleh Vera sama mama, sama kakaknya juga boleh, sama papa boleh. Mau Yang pacar, penting Bu. nanti tugasnya dibuat ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai, tugas sudah ibu berikan kan, jangan lupa dikumpul besok. Untuk pelajaran hari ini udah ibu tutup dan anak-anak ibu boleh istirahat ya. Ya, Bu. Nanti ibu ingatkan kembali untuk istirahat nanti belilah jajanan yang menyehatkan agar tidak sakit perut seperti Vera tadi ya Vera. Ya, Makanan baik, yang Bu. sehat-sehat saja ya, tidak boleh makan makanan yang akan menimbulkan penyakit nantinya ya. Ya, Bu. Bu. Itu Bu, Vera makan kedong-dong sama biji-bijinya, Bu. Jangan sama biji keselak nanti anak ibu nanti kalau sama bijinya ya. Iya, itu, Bu. Nah, ya. Boleh istirahat ya. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Detria Olgarani. Ya, Sangat-sangat maksimal, ya, sangat-sangat maksimal penampilannya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita di kelas 4 SD ya. Iya, Bagus. Nah, jadi komentar saya sebagai pengamat ya, komentator bagus. Hanya saja itu tadi, ketika Bu Detria memberikan pertanyaan, siswa berebut, nah kita jangan itu pula langsung bertanya, kita juga ikut meramaikan suasana, tidak. Biarkan mereka berpendapat. Nah, setelah mereka selesai berpendapat, baru kita menyampaikan, oh, apa tadi Melisa? Gini Bu, sebentar ya, kita dengarkan dulu Melisa berbicara. Nah, seperti itu. Kalau berebut, kita ikut rame, suasana kelasnya jadi rame. Nggak apa-apa, memang suasananya jadi hidup. Cuman, kita tidak bisa melihat lebih lanjut bagaimana gaya belajar siswa kita. Jadi nampak hari ini bahwasanya Ibu Detria mengajar siswa yang betul-betul di kelas 4, tapi nampak kali diferensiasinya. Itu nampak sekali. Contoh tadi dalam bahasa gitu juga, ada yang mengatakan ekor itu buntut, seperti Pak Ade bilang tadi kan. Nah, biarkan dulu semua menyampaikan apa ilustrasi yang dia gambarkan, setelah itu kita jelaskan satu-satu. Nggak apa-apa, kita kan sistem ini karena kejar tayang gitu kan, nggak apa-apa. Nanti pada kenyataannya untuk akhir live kita nanti ini, intinya itu tadi, bagaimana kita mendeskripsikan dan menyampaikan apapun yang kita ajarkan pada siswa betul-betul terarah dan mampu siswa itu menjawab dengan baik. Memang dengan beragam seperti itu kita bisa memberikan apapun yang bisa kita sampaikan sesuai dengan konteks pembelajaran hari itu. Nah, kemudian itu tadi pas akhir penutup, ya bagus juga tadi Bu Detria mengatakan jangan lupa setelah Ibu ajarkan
kalian membuat yang disampaikan Bu Melisa tadi, akan membuat gambar atau hewan-hewan yang belum dikenal gitu. Kemudian tambahnya Bu Detria, kan ada hewan-hewan itu yang di lingkungan kita kan ada tuh, lingkungan siswa ada. Nah, kalau bisa di sekitar siswa kita aja, tapi kalau sudah matching di RPP-nya dah nggak masalah. Karena contoh rusa, rusa kan jarang terlihat oleh siswa. Kebanyakan kan kerbau, kemudian sapi, kucing, dan di sekitar kita yang terlihat, yang nampak siswa itu untuk bisa menggambarkan, oh ya ini saya lihat. Nah, kalau tidak tentu menjadi pertanyaan, akhirnya kita memberikan rewardnya untuk pergi aja ke binatang, paling itu nanti. Seandainya tidak kita memberikan hewan-hewan di sekitar kita. Itu yang masukan-masukan Bu Detria. Tadi sudah bagus. Kemudian suku kata tadi. Itu juga merupakan kreativitas Bu Detria, inovasi juga. Bahwasanya memakai kartu huruf dengan ditempel, bagus juga. Nanti pada kenyataannya siswa yang lebih aktifnya dia dengan huruf tersebut menempelkan kepada hewannya yang dia tunjuk. Nah, meskipun salah, misalnya Bu Detria salah dia menempelkan, tidak usah kita sanggah dulu, tidak usah kita larang, biarkan. Meskipun terbalik, misalnya kerbau bauker gitu, biarin aja dulu. Nah, setelah semuanya selesai baru kita dampingi dengan pembimbingan gitu. Biar mereka misalnya pada kenyataannya kita menempelkan gambar hewan, kemudian kita suruh dia mengambil huruf, ternyata hurufnya tuh jungkir balik, nggak sesuai gitu, biarin aja dulu. Nah, baru kita nanti mengarahkan dengan membimbing dengan kinestetik, dengan visualnya untuk kita letakkan dengan yang benar. Itu cukup bagus, cukup kreatif. Terima kasih Bu Detria. Barangkali Bu Dida ada masukannya atau yang lain barangkali? Ya Pak Bayu. Ya, sudah komentar saya tadi cukup bagus Bu Dida. Betul-betul maksimalnya sudah lewat 25 menit, hajar terus nggak apa-apa. Bagus, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, memang betul kalau seorang guru kita waktu sekian kalau berlebih nggak masalah, yang penting siswanya senang, gembira, have fun gitu. Itu dimulai dari gurunya, memang dimulai dari apresiasi pertama Bu Detria. Kalau dari awal kita kaku, tidak humble, tidak matching, siswa akan jenuh, itu akan terlihat. Oke Bu Rida, itu yang bisa Pak Bayu sampaikan, komentar untuk Bu Detria. Ya, terima kasih Pak Bayu. Ya. Bu Detria ada sedikit mungkin masukan dari Boleh. saya. Silakan Bu Rida. Jadi yang pertama dari segi penggunaan waktu itu tetap harus kita perhatikan, itu. Bapak sekalian, karena ketika PPG nanti kalau waktunya lewat atau kita biasakan aja, misalnya ketika kita presentasi tidak hanya di PPG, di mana saja, kalau dikasih waktu 30 menit, kita maksimalkan waktu yang 30 menit. Berarti sebelumnya kita sudah prepare dulu, persiapkan dulu untuk waktu 30 menit, apa saja yang bisa kita lakukan. Karena kalau pengalaman saya, kalau ikut kegiatan-kegiatan, misalnya guru berprestasi atau dikasih, misalnya ketika dulu presentasi 30 menit, walaupun kita masih setengah, di-cut aja, nggak peduli orang mau kita lanjutkan atau udah tersampaikan semuanya, itu nggak peduli. Jadi 30 menit cut. Jadi itu untuk kegiatan yang lain juga gitu. Artinya kita mulai disiplin masalah waktu ini. Jadi kalau memang waktunya 25 menit, kita maksimalkan 20 menit. Disitulah letak bagaimana kita pengelolaan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi pengelolaan pembelajaran itu termasuk dalam mengelola waktu. Bagaimana kita memaksimalkan waktu yang ada ini, kegiatan intinya berapa, kegiatan pendahuluannya berapa. Nah itu kita belajar. Nah, jadi besok kawan-kawan juga, jadi kalau seandainya ada warning tentang durasi waktu, betul-betul kita perhatikan, jangan kita abaikan. Karena kalau kita di sini kan kita biarin aja, tetapi di tempat lain kita akan ikat. Oke. Kemudian mungkin Bu Detria kalau kurang mengalir natural kalau menurut saya pembelajaran ini. Betul-betul seolah-olah memang ini teaching. Kalau yang kalau kita lihat ini bukan membanding-bandingkan, tetapi kita ambil positifnya agar nanti ketika kita proses pembelajaran dan kawan-kawan yang lain untuk berteaching menjadi bahan perhatian juga. Misalnya seperti sebelumnya kan mengalir natural tanpa beban.
Jadi betul-betul seolah-olah yang dihadapinya itu betul-betul adalah siswa gitu, walaupun itu adalah teman sendiri. Nah, itu yang tidak terlihat dari Bu Detria, kurang natural, kayak mikir gitu. Jadi ini apalagi. Jadi ketika mengajarkan itu, Bu Detria memang mengajarkan sesuai dengan step yang yang telah disusun, tetapi Bu Detria seperti mikir, habis ini apa lagi, seperti itu. Seperti orang bernyanyi, ada orang bernyanyi natural aja, mengalir dari hati. Ada orang yang menyanyi, habis ini intonasinya mau diapakan, habis ini kata-kata apa lagi yang mau dikeluarkan. Nah, itu akan kelihatan di ekspresi dan di cara kita performan. Nah, jadi guru juga seperti itu. Akan kelihatan performan kita apabila kita ketika mengajar itu sambil mikir, nggak natural, tidak mengalir gitu. Jadi mungkin itu nanti kedepannya yang diperbaiki ya Bu Detria. Jadi saya mengajar itu memang kita alami aja mengalir dan kita nikmati setiap detik proses itu, kita nikmati aja. Kadang-kadang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan, bisa jadi strategi yang kita pakai itu agak membelok dikit, tapi nanti kita kembalikan. Jadi kita tidak jadi kaku jadinya. Nah, tadi agak kurang natural, agak kaku sedikit kalau nampak saya lihat. Kemudian apa lagi ya? Nah, tadi saya lihat fokusnya cenderung ke satu orang murid aja. Walaupun ada murid lain yang disapa, tetapi lebih dominan ke satu orang murid. Nah, itu pengelolaan kelas kita akan bermasalah di sana kalau karena tetap kita lakukan seperti itu. Ada sih disapa murid-murid yang lain, tapi lebih dominan. Kalau kita lihat nanti Bu Detria bisa lihat rekamannya, lebih dominan ke satu orang murid. Nah, ada yang murid lain yang menjawab betul, tapi diabaikan. Nah, tapi justru fokus pada murid satu orang saja. Nah, kalau di lapangan seperti itu, murid lain itu akan ngambek. Ya udahlah, nggak dengerin gitu ya. Kan dia lagi yang ditunjuk, dia lagi yang ditanya, yang lain diam. Pasti anak-anak kita yang lain akan pasif jadinya. Kalau pengelolaan kelasnya kita dominan ke satu orang murid saja. Mungkin itu masukannya untuk kita semua, mungkin untuk kedepannya ketika PPL nanti. Jadi bagaimana pengelolaan kelas kita, manajemen waktu kita, pengelolaan pembagian materi kita, pengelolaan ketika menyapa murid per murid itu juga harus diatur. Nah, ketika sudah berhadapan itu baik saja hilangkan beban pikiran, ketakutan dan kesibukan sehingga itu mengalir secara natural. Itu Pak Bayu. Oke Bu Rida, terima kasih. Terima kasih Bu Rida. Oke Bu Detria, bahwasanya yang disampaikan Bu Rida ada benarnya, cuma kita maklumi bahwasanya kalau udah seperti ini pasti akan demam panggung, itu biasa. Nah, cuman saya yakin Bapak Ibu profesional semua sebagai guru. Saya pun seandainya tampil seperti ini pun barangkali mungkin ambruk panggungnya. Nah, tapi karena kita maksimalkan aja. Oke, terima kasih Bu Detria.